Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba mengupdate dan membahas tentang saham lagi. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Thank you. Nah, eh, jadi IHSG udah baru buka lah ya, karena selesai libur lebaran. Untuk kawan-kawan yang merayakan lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, tetapi IHSG dibuka agak apa ya, mengecewakan karena turun, tapi nggak apa-apa. Nah, pembukaan dia turun sampai 7.000. Sekarang di closing 16 April 2024 dia turun 1,68%. Itu besar banget tuh ya, turun 1,68% dalam satu hari, turun ke 7.164. Nah, sekarang kita lihat di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa hal ini terjadi. Untuk kawan-kawan yang nonton video ini tapi belum nonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu video pas sebelum ini. Saya jelaskan kenapa ini bisa kayak gini gitu kan. Nah, sekarang saya mau fokus ke dampak nyatanya ke sektor-sektor di IHSG gitu kan. Nah, kita lihat sekarang, kita buka ke Stockbit, kemudian kita pilih sektor. Nah, kita lihat salah satu barang konsumer primer, kita lihat reaksinya terhadap itu. Nah, AMRT, sahamnya Alfamart, AMRT sumber Alfa Ria Trijaya Tbk minus 6,25%. Kacau ya turunnya. TAPG turun 0,81, MIDI turun 2,55, kemudian Rans turun, MT. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini mayoritas turun ya. ICBP ini bahkan turun 6,91% kawan-kawan. ICBP sampai minus 750 poin ya. INDF juga. Sebentar, kita kembali dulu lagi. Mana tadi ICBP ha? Para Mayora turun 4,96, Ahali turun 2,51, Oki turun, kemudian ada yang naik juga nih tapi sedikit ya. Wow, turun 9%. Kacau. Kemudian kita lihat lagi mana saham-saham yang murah ini. Unilever turun 5,22%. Kacau. Saham-saham rokok, Gudang Garam turun 0,50. Mereka cukup survive ya. WIM turun, HMSP turun, GGRM survive ya, walaupun turun juga gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sektor barang konsumer primer itu mayoritas terdampak turun ya. Kacau deh. Sekarang kita lihat barang konsumen non primer. Nah, MNCN turun 7,19%. Gila. MNCN turun 7,19%. Padahal ya kalau kita pikir secara logika, MNCN ini kan media gitu bisnisnya. Ya gak terlalu ada kaitannya juga sama apa kan perang-perang ini. Kadang bingung juga, tapi turun ya itulah faktanya ya kan. SCMA turun, BMTR turun induknya. Nah, banyak juga yang minta analisa BMTR sama MNCN ini, tapi nanti saya analisa secara tersendiri aja ya kawan-kawan. Nanti kita coba analisa. ABA turun, oke, kemudian FIFA turun, media turun semua ya, kacau ya. LPPF turun, Asar turun 4,2%. Besar juga tuh. Era, MAPI, MPMX. Jadi kesimpulan awalnya kawan-kawan yang harus kalian ketahui, kalau IHSG jatuh lebih dari 1% dalam satu hari, itu pasti mayoritas hancur semua itu. Pasti. Mayoritas sektor hancur. Kemudian ini bisa kita simpulkan hancur lah semuanya, hancur. HRTA. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini ya. HRTA ini Harta Dinata Abadi Tbk ini bisnisnya emas, oke. Mereka memproduksi emas kemudian ekspor emas. Kemarin terakhir kali saya baca beritanya mereka ekspor ke India ya. Nah, oke. Satu ya emas. Nanti kita akan tarik benang merah yang sama.
Kemudian GJTL hancur 7,69% ya, padahal ini walaupun GJTL ya udah terbang tinggi banget juga gitu kan, tapi mereka hancur juga gitu. Jadi banyak yang hancur, auto hancur, Derema hancur, padahal kaitannya kalau kita pikir-pikir apa gitu ya kan. GJTL ini kan produksi ban gitu, walaupun ya ekspor juga gitu kan ke banyak tempat, ke banyak negara gitu. Hancur. Kemudian wah parah. Jadi kita bisa simpulkan mayoritas dari saham sektor barang konsumen non primer hancur ya. Kemudian kita masuk ke energi. Wah, ini mantap. Jebret. Nah, energi lucunya malah naik. Ya kan? Lihat, IHSG jatuh 1,68% dalam satu hari. Mayoritas sektor hancur. Tetapi sektor energi naik gitu. Nah, why kan gitu kan, kita harus tahu why-nya kenapa gitu kan. Nah, Adaro naik 4% Adaro naik satu hari itu berarti ada something kawan-kawan. PTBA naik 5% pasti ada something. ITMG, Harum Energi, Medco, Bumi, Indi, semua mayoritas energi 7%, gila. Raja 9%. Wow. Pesta lah yang megang sektor energi ya. Walaupun saya megang Pegas, dia sempat naik siangnya kemudian dia turun ya. Dia sendiri yang merah ini, tapi ya merahnya cuma 0,36%. It's okay. Nah, untuk pasti why-nya sudah saya jelaskan di video sebelumnya lagi-lagi, tetapi saya jelaskan singkat di sini. Jadi karena situasi eskalasi global yang enggak menentu, fluktuatif terkait Iran Israel, perang kan boom gitu kan. Nah, diprediksi harga minyak mentah akan naik gitu kan. Berdampaklah pada situasi ekonomi. Pada komoditas, harga komoditas yang lain maka akan naik juga, seperti batu bara, emas gitu kan. Pertanyaannya kenapa? Saya nggak tahu juga kenapa kalau misalnya dari penggunaan komoditas itu sendiri terhadap sumber energi. Tetapi faktanya seperti itu. Kalau misalnya ada situasi perang misalnya, harga batu bara itu naik gitu. Biasanya gitu. Nah, contohnya apa? Kita langsung ke fakta sejarah aja, contoh kita pakai. Seperti waktu situasi perang Rusia Ukraina, ya kan? Begitu Rusia memutuskan untuk menginvasi Ukraina pada Februari 2022, kemudian berlanjut gitu kan. Nah, mulai saat itu harga batu bara itu naik, apalagi waktu keputusan embargo itu memanas gitu kan, embargo gas Rusia gitu kan. Ya udah, harga batu bara naik dan ujung-ujungnya batu bara tembus $400 per ton. Harga saham-saham batu bara naik tajam. Itu fakta, ya kan? Apakah akan terjadi lagi seperti itu? Saya nggak tahu. Kita lihat saja nanti. Tapi gejalanya udah terbukti. Kenapa? Karena hari ini saham-saham energi sektor batubara naik. Tapi ini kan masih fluktuasi, kita kan nggak tahu. Kalau kita bilang situasi global hari ini memanas gini, sebetulnya itu ya terlalu memang dipanas-panasin media aja dan kita baca aja beritanya gitu. Kalau situasi seperti ini sebelum-sebelumnya udah pernah terjadi juga kok, gitu kan. Bahkan lebih parah dari serangan ini pun udah pernah terjadi yang panas-panas sebelumnya. Kayak kemarin serangan Hamas, Iron Dome, kemudian semua lah perang-perang di Timur Tengah itu sebetulnya udah makanan sehari-hari kawan-kawan di sana itu. Sering banget di sana perang. Jadi udah sebetulnya bukan terlalu berita yang terlalu wow banget gitu, tapi memang karena digoreng terus gitu kan, isunya memanas gitu. Nah, kemudian sektor teknologi turun juga gitu kan. Coba ini kita lihat namanya. Goto turun 4,4%, Bukalapak turun 0,82%, MTech turun 4,19%. Jadi turunlah semua ya teknologi mayoritas. Oke, kesehatan kita lihat. Kesehatan turun juga, Kalbe Farma turun, Kimia Farma turun, Inaf turun, TSPC turun, PH turun semua. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya
kalau iya dampak situasi faktor eksternal ini dari situasi global berdampak ke ekonomi, spekulasi ekonomi di Indonesia. Ini kan masih spekulasi karena kita nggak tahu, entahnya besok mereka udah damai salam-salaman, kita kan nggak tahu permainan global ini gimana kan. Cuman udah berdampak di market kita kan gitu faktanya. Nah, mereka sektor kesehatan turun gitu. Kalau coba kita pikir secara logika gitu kan. Apa kaitan Kalbe Farma sama semua itu? Asumsi awal saya, satu-satunya kaitan yang paling kuat adalah kenaikan harga BBM. Itu aja. Kalau harga BBM naik, ya harga bahan-bahan pokok semua pasti naik. Ya, obat ini kan diciptakan dari bahan-bahan pokok juga, obat herbal apa segala macam. Mereka kan melakukan ekspedisi pengiriman itu pakai bensin gitu. Kalau bensinnya naik, ongkos produksi naik, beban naik, semua pasti naik gitu kan. Pasti mereka mengkalkulasi untuk menaikkan harga barang yang mereka jual. Ya kan, kalau beban produksi naik, ya pasti harga barang yang diproduksi akan naik juga kan, itu secara logisnya. Nah, oke, terdampak. Kemudian kita lihat lagi properti. Ya properti pasti terdampak juga karena mereka bikin rumah pakai semen kan. Ya tetap aja bahan pokok juga gitu. Nah, Ciputra turun 7% hari ini, gila. Ciputra BSD 5%, P1 5%. Wah. PPRO arah ya. DLD mana nih? Wah, Agung Podomoro naik sendiri nih. Keren juga nih. DLD turun 2%. Oke, properti terdampak turun. Barang baku jebret. Nah, ini tadi saya mau tarik benang merahnya. Tadi saya jelaskan saham HRTA, harta dinata itu tadi kan, harta dinata abadi. Nah, Antam naik 8% hari ini. Apa benang merahnya? Mereka sama-sama produksi emas dan kalau HRTA memang kebanyakan emas, Antam tapi diversifikasi ke nikel juga gitu kan. Nah, Antam naik. Jadi komoditas kayak emas, nikel, batu bara, saham yang berkaitan dengan 3 komoditas ini naik gitu kan. Itu fakta. Nah, naik mayoritas ya kan. Antam naik. Nah, kemudian Inco Vale naik 7%. Walaupun ini ada sebagian yang. Nah, timah lagi tambah ya komoditasnya, timah naik. Jadi intinya komoditas gitu kan. Timah naik 10% gitu kan, MDKA naik. Oke. Jadi yang berkaitan dengan komoditas naik. Pesat naik nih, Tremega, Bangun Persada nikel ya kan. MBMA naik. Avia turun, CET. Oke. Arci naik, emas. Oke. Jadi emas, nikel, batu bara dan timah naik yang berkaitan dengan keempat ini ya. 4 komoditas ini. Kok lagi kembali. Nah, barang baku, kemudian kita lihat transportasi logistik. Oke. GIAA Garuda Indonesia naik 3%. Tapi saya nggak tahu ini Garuda Indonesia nih kenapa naik, saya juga kadang nggak ngerti sama-samanya. Berturun jelas. Kalau BBM naik ya pasti ongkos mereka naik. Kalau ongkos mereka naik pasti orang mengurangi naik taksi Bluebird gitu kan. Asumsi gitu aja, sederhana aja sebetulnya. Tapi spekulasinya dapat goyangin market juga gitu kan. Taksi turun segala macam. SMDR naik, Temas turun. Jadi intinya transportasi mayoritas turun lah gitu kan. Transportasi. Kemudian sektor keuangan. Nah, ini pasti yang paling berdampak. Karena berkaitan dengan keuangan gitu kan, nilai tukar rupiah yang melemah gitu. Oke, asuransi, sektor asuransi PNLF turun, Panen turun, Tugu turun, AHAP turun, mayoritas turun. Jasa pembiayaan, BFIN turun, CFIN turun, ADMF, parah banget ADMF, 7,53%. Padahal ada perusahaan ADMF ya bagus-bagus aja, bisnisnya tetap jalan juga, tapi sahamnya turun 7% karena itu kan. WOM turun, kemudian kita lihat. Nah, BCA turun 3,56% hari ini. Itu besar kawan-kawan itu kalau BCA turun 3,56%. Market capnya turun berapa itu? BBRI
turun 5,31%. Coba nih turun lagi nih, saya beli juga nih. Peluang itu. Ingat kawan-kawan, selalu apa yang dibilang Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong, dan yang lain-lainnya itulah seorang fundamentalis ya kan, fundamentalis investor. Mereka bilang when others greedy, kita harus apa itu bahasa Inggris kalau when others fear, ketika yang lain takut, fear, kita harus greedy, rakus gitu kan. Tapi ketika market greedy, rakus, kita harus fear gitu. Jadi ketika saham jatuh, justru itu kita lihat sebagai peluang gitu. Ketika orang lain takut gitu, perbankan jatuh dalam gitu, kita harus lihat sebagai peluang gitu. Nah ini masih statusnya calon peluang gitu kan. Kalau turun-turun lagi baru itu peluang besar ini. Gitu kan kawan. Jadi kita slow aja. Mau turun mau enggak, kita lihatnya dua-dua peluang aja gitu. Itu fundamental investor. Artu 9%, kacau banget. Tapi ini market cap-nya paling besar di sini kawan-kawan, bertumpu di BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI. Tapi paling dalam BBRI memang 5,3%. Oke, keuangan kacau. Perindustrian kacau juga, Astra turun, ZBRA, Volt, UNTR naik nih. Nah, benang merahnya ingat kan? Batubara. Oke. United Tractor, Hexa turun. Dia fokus pada alat produksinya, gak main di pertambangannya. Tapi UNTR ada di Pama Persada kan. Oke. Infrastruktur kacau, mayoritas kacau juga kan, kacau. Udah habis. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari penurunan IHSG yang 1,68% ini, satu sektor yang diuntungkan adalah energi yang menjual apa? Mayoritasnya komoditasnya apa? Yang 4 tadi kan, seperti emas, nikel, timah, batubara. Nah, migas saya belum tahu, tapi faktanya Medco naik ya kan. Nah, Pegas juga bertahan. Jadi asumsi saya juga migas akan masuk gitu. Nah, jadi kelima komoditas inilah yang diuntungkan kalau ada situasi perang. Itu faktanya kan. Nah, apakah itu akan berlanjut saya nggak tahu, melihat situasi globalnya. Oke. Nah, jadi itu pelajaran yang bermanfaat hari ini kawan-kawan. Kesimpulan yang bisa ditarik itu gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.